Shalom adik-adik sekolah minggu. Shalom. Di rumah kita sambut ya. Shalom adik sekolah minggu di rumah. Shalom ya. Pagi ini kita bersyukur kepada Tuhan untuk semua yang boleh kita nikmati dalam satu minggu ini. Nah sekarang kita mau beribadah lagi. Kita bertemu kembali dengan anak-anak sekolah minggu yang di rumah. Semua siap-siap ya. Semua pada senang. Semua pada bahagia ya. Iya. Bu guru semua senang di sini? Semua bahagia? Iya. Semua pasti bahagia dong. Karena Tuhan Yesus sudah memberkati kehidupan kita. Nah sekarang kita akan siapkan hati kita memuji Tuhan. Kita angkat pujian kita. Kita bertemu dengan saudara. Semuanya senang gak? Senang ya Bu ya? Semua senang. Nah, kita memuji Tuhan dengan senang ya. Duduk senang. Duduk senang, berjalan senang. Ayo, kita duduk aja kita berdiri semua anak-anak. Berarti di mana-mana semuanya senang karena Tuhan Yesus sudah tolong kita. Nah sekarang kita bersama-sama lagi memuji Tuhan ya. Kau temanku, ku temanmu. Ayo kita angkat pujiannya.
bersama. Aku akan mendukungmu dan aku akan mendorongmu untuk terus maju. Nah, Kalau yang macet-macet kita dorong dia. iya, ibadah juga harus terus maju, jangan malas. Kita akan semangat selalu karena Tuhan Yesus sudah memberkati kita. Nah, kita akan masuk dalam doa. Kita angkat pujian kita, Tuhanku adalah gembalaku. Dengan sikap berdoa ya. bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena kami masih boleh lagi diberi kesempatan untuk mengikuti ibadah live streaming. Biarlah Tuhan, kami mau sungguh-sungguh menjadi anak-anak yang taat kepadamu. Kami mau sungguh-sungguh menjadi anak-anak yang takut kepada orang tua. Dan pada saat ini Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kami sudah diberikan kekuatan, kesehatan, dan juga nafas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Dan Tuhan Yesus, kami mau mengikuti ibadah ini selanjutnya. Biarlah Tuhan Yesus berkati kami semua dengan kuasa-Mu, agar kami boleh duduk tenang di rumah, dapat mengikuti ibadah ini dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya, puji Tuhan. Nah, kita sudah memuji Tuhan, sekarang kita memuji Tuhan lagi ya. Karena Yesus sayang semua. Kita angkat pujian kita, Yesus sayang semua. Sayang
teman-teman ya. Kita dengarkan teman kita untuk memuji Tuhan. Siapa namanya ya Bu ya? Yang mau memberikan pujian. Amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Iya. Sudah kita dengarkan mereka memuji Tuhan ya. Nah, minggu depan juga siapkan yang mau memuji Tuhan, siapkan hatinya, angkat pujian untuk Tuhan. Boleh ya? Di video ya? Ya, boleh dikirim. Siapa yang membuka hatinya untuk dikirimkan pujiannya, ayo dikirim ya. Bu, ke rumah dikirim sama pendeta. Oh iya, ayo datang ya ke rumah Mang Pendeta ya. Bisa yang nggak punya videonya, ayo bawa suaranya, bawa hatinya, bawa pujiannya. Ayo kita angkat memuji Tuhan ya. Nah, kita akan siapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan ya. Kita akan siapkan hati kita, aku siapkan hatiku Tuhan.
semua anak-anak sekolah minggu, bahkan guru-guru sekolah minggu. Berkati kami senantiasa, berikan Roh Kudus-Mu memimpin hati kami mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus datanglah di tengah-tengah kami untuk kami siap mendengarkan firman Tuhan lewat hamba-Mu Mama Samuel Tuhan, yang mempersiapkan diri datang kepada Tuhan memohon berapa buat hamba-Mu Tuhan untuk membawakan firman Tuhan di tengah-tengah kami, ibadah kami buat pagi yang indah ini. Biarlah Tuhan Yesus memberkati ibu dan anak-anak di mana mereka Tuhan jauh dari Bontang. Engkau yang memberkati semuanya Tuhan dimanapun mereka berada. Biarlah pelayanan ini Tuhan senantiasa berjalan seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Biarlah hati kami disirami buat pagi ini beserta semua anak-anak sekolah minggu. Terpujilah Tuhan Yesus dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan memohon kepada-Mu. Amin. Halo adik-adik. Ya, kita kan sudah mendengarkan teman kita bernyanyi, sudah memuji Tuhan, sudah berdoa. Nah, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun, sebelumnya Ibu bertanya, apa sih cerita kita minggu ini? Menghormati orang tua. Iya, menghormati orang tua. Nah, kita buka Alkitab kita dari Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Nah, sebelum Ibu membaca, Ibu mau bertanya lagi. Orang tua itu siapa sih? Yang membimbing kita. Iya, yang membimbing kita, yang menuntun kita, yang memberitahu mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang harus dilakukan, mana yang tidak harus dilakukan. Untuk itu, kita harus mendengarkan perintah atau nasihat orang tua. Oke, kita membaca firman Tuhan dari kitab Efesus tadi adik-adik, Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Yang sudah bisa membaca, ikutin ibu guru. Yang belum bisa membaca, panggil mamanya. Mama, ajarin bacaan Alkitab dong. Oke adik-adik, kita mulai ya. Taat dan kasih. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Nah adik-adik, apa sih yang harus kita lakukan untuk menghormati orang tua kita? Ada yang tahu? Iya, salah satunya yang harus kita lakukan adalah taat akan perintah orang tua. Taat akan perintah orang tua ya adik-adik. Nah, karena apa? Karena orang tua tidak ingin anak-anaknya menjadi orang yang gak berguna. Tapi orang tua ingin menjadi anak-anaknya itu orang yang berhasil, orang yang sukses, orang yang jadi panutan sama teman-temannya. Nah, untuk itu adik-adik, kita harus menghormati orang tua. Kenapa Bu kita harus menghormati orang tua? Iya, karena orang tua adalah wakil Tuhan di dunia ini. Wakil Tuhan di dunia ini loh katanya adik-adik. Jadi wajar kalau kita mentaati orang tua kita. Nah, karena orang tua kita yang membimbing kita dari kecil, yang memberi kita makan, yang memberi kita minum, yang membesarkan kita, terus yang mengajarkan kita jalan, yang membelikan kita baju, terus yang memberikan kasih sayang. Nah, orang tua. Nah, kalau misalnya orang tua tidak memberi kita kasih sayang, apa kita punya baju? Apa kita bisa jadi dewasa? Apa kita bisa tahu mana yang baik, mana yang tidak baik? Pasti tidak. Nah, karena orang tua kita sayang sama kita, makanya kita mengerti mana yang baik yang harus dilakukan, mana yang tidak baik harus dilakukan. Ya adik-adik ya. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan,
Justru kalau kita tidak turut akan orang tua, disitulah iblis mulai datang, mulai menggoda kita, menghancurkan hubungan antara orang tua dan anak. Tentu sebagai anak kita nggak mau dong. Tapi iblis itu senang kalau misalnya adik-adik tidak turut sama orang tua. Senang iblis. Misalnya David belajar. Iya mas sebentar lagi. Nah, belajar David. Iya mas sebentar lagi. Tanggung mah. Mobil Legendnya belum mati. Tanggung. Nah, dari jam 9, jam 10, jam 11 sampai dia ngantuk, dia tertidur. Besok pagi dia baru sadar, ada ulangan. Dia mandi, dia nggak sempat belajar, akhirnya nilainya 0. Orang tuanya sedih, dia sedih, iblisnya yang senang. Karena dia sudah tergoda, karena dia nggak dengar-dengaran orang tuanya, makanya nilainya jadi 0. Yang rugi siapa? Davidnya kan? Nah, makanya adik-adik, kalau misalnya orang tuanya suruh belajar, ya adik-adik harus belajar, dengar-dengaran, karena iblis itu senang kalau adik-adik tidak turut sama orang tua. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus aja loh, Tuhan Yesus itu turut kepada Bapaknya di sorga. Nah, turut dia kepada Bapaknya di sorga. Andaikan Tuhan Yesus tidak turut kepada Bapa di sorga, maka rencana Tuhan untuk menyelamatkan manusia itu tidak ada sampai saat ini. Kenapa Ibu bilang begitu? Ingat nggak adik-adik waktu Tuhan Yesus digodain di gunung? Nah, iblis bilang apa? Jika kamu anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Jika kamu anak Allah, buatlah batu ini menjadi roti. Nah, tapi Tuhan Yesus tidak mau. Tuhan Yesus berpegang teguh. Dia dengar-dengaran orang tuanya. Dia dengar-dengaran Bapa di sorga. Nah, terus ingat nggak waktu Tuhan Yesus di kayu salib yang dia bilang, kalau kamu anak Allah, coba turunkan dirimu dari kayu salib. Tapi Tuhan Yesus tidak lakukan. Dia dengar-dengaran. Kalau Tuhan Yesus lakukan, kita nggak ada di dunia ini loh adik-adik. Nah, karena Tuhan Yesus mendengarkan perintah orang tuanya, makanya kita selamat. Nah, ayo kita buka Alkitab kita dari Amsal 6 ayat 20 berkata, Amsal 6 ayat 20 berkata, hai anak-anakku, peliharalah perintah ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Katanya jangan menyia-nyiakan ajaran ibunya, ibu kita, orang tua kita, ayah kita. Firman Tuhan mengatakan bahwa kita harus memelihara apa yang diajarkan oleh ayah dan ibu kita. Perintah yang diberikan orang tua kita harus kita lakukan dengan benar, dengan tidak membangkang atau melawan, tidak mengecewakan orang tua, tidak membuat orang tua menangis. Nah, untuk itu kita harus menjaga hati orang tua kita, jangan sampai orang tua kita itu sedih dengan tindakan dan perilaku kita yang baik. Nah, adik-adik, mari kita mengasihi orang tua kita dengan dengar-dengaran perintah, maka Allah akan membuat kita bahagia melalui cita-cita yang kita inginkan, supaya kita menjadi dokter, terus pilot, polisi, pendeta, dan lain-lain yang adik-adik citakan pasti berhasil apabila adik-adik menghormati dengar-dengaran perintah orang tua. Ya adik-adik ya, karena kalau orang tua sudah berdoa, pasti orang tua itu sungguh-sungguh mendoakan anaknya agar berhasil. Nah, ingat dong lagunya. Ada sebuah lagu begini judulnya. Hormati orang tuamu supaya lanjut usiamu
di tanah yang Tuhan berikan padamu. Itulah perintah Allah kelima. Ku kan takut mama, ku kan taat papa, turuti semua nasihat. Tidak boleh nakal, jadi anak pintar, sayang papa dan adik. Ya, sayang semuanya ya. Nah, demikian firman Tuhan adik-adik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat firman-Mu yang boleh kami dengar. Biarlah firman-Mu ini Tuhan menjadi pelita bagi hidup kami dan terang bagi jalan kami. Ajarlah kami ya Bapa untuk menjadi anak-anak yang turut akan perintah orang tua, turut nasihat orang tua. Dan ajarlah kami Tuhan menjadi anak-anak yang selalu baik, menjadi anak-anak yang selalu setia akan ajaran Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya, dengan tema Menghormati orang tua. iya, menghormati orang tua. Nah, hormat ya, menghormati orang tua supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan kepada kita semua. Jadi walaupun kita ini guru ya, harus hormat juga sama orang tua kita. Itu opung-opung kita ya, dimanapun semuanya berada, terlebih anak sekolah minggu, hormatilah orang tuamu supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan kepada kita. Nah, guru sekarang mempersiapkan hati kita untuk memberi persembahan, bawa persembahannya kepada Tuhan ya. Ayo kita angkat pujian kita. Bawa persembahan, bawalah persembahanmu ke dalam rumah Tuhan. Lebih baik memberi daripada menerima. Bawalah dengan sukacita, Allah akan memberkatimu di dalam pekerjaan dan dalam sekolahmu. Bawalah persembahanmu ke dalam rumah Tuhan. Lebih baik memberi daripada menerima. Bawalah dengan sukacita, Allah akan memberkatimu di dalam pekerjaan dan dalam sekolahmu. Nah adik-adik, kita sudah mengumpulkan persembahan kita. Mari kita serahkan persembahan kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan buat persembahan yang boleh kami kumpulkan pada hari ini. Biarlah persembahan ini Tuhan dapat memperluas gerejamu di muka bumi ini. Berkati para majelis yang akan mengelolanya ya Tuhan. Biarlah boleh menjadi dupa yang harum untuk memuji memuliakan namamu ya Bapa di muka bumi ini ya Yesus. Bapa yang di surga, sebentar kami akan melakukan segala aktivitas kami di rumah kami masing-masing. Namun Engkau memberkati kami ya Yesus, agar kami boleh melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga. Sempurnakanlah doa kami ini ya Bapa, sebagaimana Tuhan telah menyempurnakan doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kami memuji kebesaran.
3M. Satu, pakai masker. Yang kedua, cuci tangan. Yang ketiga,